Nah, ini baru super top Marco Top. Keinginan publik akhirnya bisa terkabul. Secara mengejutkan, Indra Syafri persilahkan tim Patrick Kluivert untuk tangani timnas U20 ke Piala Asia. Lah kok bisa? Begini fakta mengejutkannya. Yes, alhamdulillah. Memang orang Tulus banyak yang nyerisih. Tak lama dipecat, Shin Tae-yong dapat pekerjaan mulia. Ini dia pekerjaan baru Shin Tae-yong, yang pasti bikin kalian senang mendengarnya. Wah wah wah, kabar mengejutkan datang dari anak terbuang. Kabar Elkan Bagot datang. 3 bek andalan timnas Indonesia bisa tersingkir. Kira-kira siapa sajakah bek tersebut? Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Erick Thohir akhirnya bicara jujur. Ternyata ini dia sebab utama PSSI pecat Shin Tae-yong. Agar kalian tidak salah paham, yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong punya pekerjaan baru usai dipecat PSSI. Shin Tae-yong akhirnya mendapatkan pekerjaan baru setelah dipecat oleh PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia. Keputusan PSSI untuk tidak memperpanjang kontraknya memang sempat mengejutkan banyak pihak, terutama para penggemar sepak bola Indonesia yang telah melihat perkembangan positif di bawah kepemimpinannya. Namun meskipun tak lagi menukangi timnas Indonesia, Shin Tae-yong kini mendapatkan pekerjaan yang tergolong sangat mulia. Pelatih asal Korea Selatan itu kini telah kembali ke negara asalnya dan mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan tugas baru. Berdasarkan laporan dari media Korea Selatan, Guk Jeneus, Shin Tae-yong secara resmi ditunjuk sebagai Duta Hubungan Masyarakat Humas Kepolisian Yeongdeok. Posisi ini bukan sekadar simbolis, tetapi memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong kelompok rentan secara sosial. Dalam tugas barunya ini, Shin Tae-yong bertanggung jawab untuk mengedukasi dan mengampanyekan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT, pelecehan anak dan lansia, serta pencegahan tindak kejahatan seperti phishing suara. Dengan figur publik seperti Shin Tae-yong yang memiliki pengaruh besar, diharapkan kampanye ini dapat menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan sosial. Shin Tae-yong pun mengungkapkan bahwa dirinya merasa bangga bisa berkontribusi bagi kampung halamannya. Berkat kerja keras polisi, mayoritas warga hidup dengan aman, dan saya akan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan Duta Humas Kantor Polisi Yeongdeok untuk melindungi warga yang kurang beruntung secara sosial, seperti para pemuda di kampung halaman saya, Yeongdeok, ujar Shin Tae-yong dalam pernyataannya. Keputusan Shin Tae-yong untuk menerima posisi ini menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya peduli terhadap dunia sepak bola, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Pekerjaan barunya ini membuktikan bahwa seorang figur publik bisa memberikan dampak yang lebih besar di luar bidang profesionalnya. Kabar ini tentu saja menuai beragam reaksi dari publik, terutama para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang mengapresiasi langkah Shin Tae-yong yang tetap menunjukkan kepedulian terhadap sesama meskipun kariernya di Indonesia telah berakhir. Namun ada juga yang masih menyayangkan keputusan PSSI untuk melepasnya. Bagaimana menurut kalian tentang pekerjaan baru Shin Tae-yong ini? Apakah ini menjadi bukti bahwa dirinya adalah sosok yang luar biasa tidak hanya di dunia sepak bola, tetapi juga dalam kehidupan sosial? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kluivert tangani timnas Indonesia di Piala Asia U20. Di tengah pesimisme publik terhadap pelatih baru timnas Indonesia senior, Patrick Kluivert, muncul kabar mengejutkan dari pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri. Ia secara terbuka mempersilakan tim kepelatihan Patrick Kluivert untuk turut andil dalam menangani timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20.
Keputusan ini dianggap sebagai langkah positif mengingat kepercayaan publik terhadap Kluivert masih belum sepenuhnya terbentuk. Jejak rekamnya yang dinilai kurang mentereng sebagai pelatih membuat sebagian besar supporter masih meragukan kemampuannya. Namun langkah ini bisa menjadi ajang pembuktian bagi Patrick Kluivert. Jika ia mampu membawa timnas Indonesia U20 menjuarai Piala Asia U20, skeptisisme publik bisa berubah menjadi kepercayaan penuh. Bukan tidak mungkin kemenangan ini akan menjadi batu loncatan bagi Kluivert untuk semakin mendapat dukungan dari pecinta sepak bola tanah air. Di sisi lain, keputusan ini juga membuka peluang besar bagi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk mengevaluasi posisi Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20. Dalam beberapa laga uji coba sebelum Piala Asia U20, tim yang dipimpin Indra Syafri mengalami 2 kali kekalahan. Situasi ini tentu menjadi sorotan, terutama bagi PSSI yang menginginkan hasil terbaik di setiap turnamen internasional. Jika timnas Indonesia U20 mampu tampil impresif di bawah asuhan Patrick Kluivert, bukan tidak mungkin Indra Syafri akan kehilangan posisinya. Indra Syafri sendiri menanggapi peluang ini dengan kepala dingin. Ia menyatakan bahwa dirinya terbuka terhadap kolaborasi dengan tim pelatih Patrick Kluivert. Bahkan ia telah menyerahkan laporan perkembangan tim kepada Kluivert dan timnya. Indra Syafri menekankan bahwa sistem kepelatihan timnas, mulai dari level senior hingga kelompok umur, harus berada dalam satu garis yang selaras. Dengan sistem yang terstruktur, diharapkan performa timnas Indonesia bisa semakin meningkat dan berdaya saing di level Asia maupun dunia. Patrick Kluivert sendiri tidak bekerja sendirian. Ia didukung oleh tim kepelatihan yang berpengalaman termasuk Gerald van den Burg yang memiliki rekam jejak sebagai pemenang Piala Eropa 1988. Van den Burg yang juga ditunjuk sebagai pelatih timnas U23 akan bersinergi dengan timnas U20 dan U17 untuk membangun sistem kepelatihan yang lebih baik. Kini publik menantikan bagaimana hasil eksperimen ini akan berjalan. Jika Patrick Kluivert mampu membawa timnas Indonesia U20 tampil gemilang dan bahkan menjuarai Piala Asia U20, kepercayaan terhadapnya akan semakin menguat. Sebaliknya, jika hasilnya tidak memuaskan, kritik akan semakin tajam. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan ini akan membawa dampak positif bagi timnas Indonesia? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Media Vietnam dibuat tak percaya timnas Indonesia U20 kalah atas Yordania di laga uji coba. Timnas Indonesia U20 kalah di laga pertama dalam turnamen uji coba mandiri U20 Challenge Series yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Di laga yang dimainkan pada Jumat 24 Januari lalu, Timnas Indonesia U20 asuhan pelatih Indra Syafri harus kalah dengan skor 0-1. Di laga tersebut, Kadek Arel Priyatna CS kebobolan di menit-menit awal laga. Sejak pertandingan masuk menit ke-15, Timnas Indonesia U20 punya keunggulan jumlah pemain setelah kiper Timnas Yordania U20 mendapat kartu merah. Namun pertahanan yang solid dan berlapis dari Yordania membuat tim Garuda Muda gagal menembus pertahanan Yordania U20. Laga uji coba tersebut membuat salah satu media Vietnam menyoroti kekalahan tersebut. Melalui Soha, salah satu media Vietnam yang gencar membahas sepak bola Indonesia, mereka soroti Timnas Indonesia U20 yang gagal manfaatkan keunggulan pemain di laga tersebut. Bermain selama 73 menit lebih lama dari yang lain. Timnas Indonesia U20 masih kalah di kandang sendiri. Bunyi pernyataan dari media Vietnam. Soha yang merujuk pada keunggulan jumlah pemain Timnas Indonesia U20 atas Yordania. Timnas Vietnam U20 gagal lolos ke Piala Asia U20 2025 mendatang. Di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang lalu, Vietnam memang menempati runner-up group. Sayangnya, Vietnam gagal lolos karena tidak masuk 1 dari 5 runner-up grup terbaik di kualifikasi tersebut. Timnas Indonesia U20 melakukan 3 laga uji coba sebelum bertanding di Piala Asia U20 2025 Cina. Ajang tersebut akan digelar pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025 mendatang di kota Shenzhen, Cina. Indonesia masuk dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman.
Timnas Indonesia U20 akan hadapi Timnas India U20 yang akan digelar pada Kamis 30 Januari malam waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Laga tersebut bisa disaksikan melalui siaran langsung dari Indosiar. Kekalahan ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi pelatih Indra Syafri dan timnya. Meskipun menguasai jalannya pertandingan dan unggul jumlah pemain, efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan sebelum bertarung di ajang resmi. Sorotan dari media Vietnam menunjukkan bahwa harapan publik terhadap Timnas Indonesia U20 sangat besar dan mereka harus segera bangkit untuk membuktikan kualitasnya di turnamen mendatang. Bagaimana pendapat Anda mengenai hasil pertandingan ini? Apakah Timnas Indonesia U20 masih bisa bersaing di Piala Asia U20 2025? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Elkan Bagot masuk skuad, 3 bek Timnas Indonesia bisa tersingkir. Kedatangan pelatih baru di Timnas Indonesia membawa angin segar sekaligus tantangan bagi para pemain yang selama ini menjadi andalan. Salah satu pemain yang disebut-sebut bakal mendapat tempat utama dalam skuad Garuda adalah Elkan Bagot. Bek jangkung yang kini bermain di Ligue 1 Inggris bersama Blackpool FC ini terus menunjukkan performa gemilang, membuatnya berpeluang besar kembali dipanggil ke Timnas Indonesia Senior. Namun kehadiran Bagot berpotensi menggeser beberapa nama yang sebelumnya menjadi pilar pertahanan skuad Garuda. Dalam beberapa laga terakhir bersama Blackpool, Bagot tampil solid di lini pertahanan. Salah satu performa terbaiknya terjadi dalam pertandingan melawan Lincoln City, di mana ia bermain penuh selama 90 menit dan berperan penting dalam menjaga clean sheet. Selain kokoh dalam bertahan, ia juga mampu memberikan kontribusi ofensif. Pada menit ke-57, Bagot mencatatkan assist yang berujung pada gol kemenangan Blackpool dengan skor 2-0. Tak heran jika pelatih Blackpool Steve Bruce memberikan pujian terhadap penampilannya, menyebutnya sebagai bek yang memiliki kemampuan bertahan luar biasa serta disiplin tinggi. Dengan performa apiknya di Inggris, banyak pihak yang yakin bahwa Bagot akan mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia, untuk menghadapi laga-laga penting melawan Australia dan Bahrain. Apalagi di era kepelatihan Shin Tae-yong, Bagot sempat jarang mendapatkan kesempatan bermain karena hubungan yang kurang harmonis antara keduanya. Kini dengan kehadiran pelatih baru, peluangnya untuk kembali memperkuat skuad Garuda semakin terbuka lebar. Namun kehadiran Bagot di lini belakang Timnas Indonesia bisa berdampak pada beberapa pemain yang selama ini menjadi andalan. Setidaknya ada 3 nama yang posisinya terancam tersingkir jika Bagot kembali masuk skuad utama. Pertama adalah Muhammad Ferrari. Bek muda berbakat ini kerap mendapat panggilan timnas, namun dengan masuknya Bagot, menit bermainnya bisa semakin terbatas. Kedua, Justin Hubner yang selama ini diandalkan karena kemampuannya bermain dengan kaki kiri, bisa saja tergeser mengingat Bagot kini memiliki pengalaman lebih di kompetisi senior Eropa. Terakhir, Jordi Amat, bek naturalisasi yang sebelumnya menjadi andalan, mulai jarang tampil sebagai starter. Dengan masuknya Bagot, kans Amat untuk mendapatkan menit bermain bisa semakin menipis. Kini pertanyaannya adalah bagaimana Patrick Kluivert akan meracik lini pertahanan Timnas Indonesia? Akankah ia langsung mempercayakan posisi bek utama kepada Bagot? Atau justru tetap mempertahankan komposisi sebelumnya? Bagaimana menurut kalian, apakah Elkan Bagot layak masuk skuad utama Timnas Indonesia dan menggantikan 3 bek tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di depan publik Inggris, Ole Romanyi bangga jadi pemain Timnas Indonesia. Ole Romanyi, pemain yang kini membela Oxford United di divisi Championship Liga Inggris, mengungkapkan kebanggaannya menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara di hadapan publik Inggris, Romanyi menegaskan bahwa keputusannya untuk membela Garuda adalah bentuk penghormatan kepada garis keturunannya dan sebuah kesempatan besar dalam karier sepak bolanya. Setelah mencatatkan debut bersama Oxford United dalam laga melawan Stoke City pada Sabtu, 25 Januari 2025, nama Ole Romanyi semakin menarik perhatian publik Inggris.
Pemain berusia 24 tahun ini masuk di menit ke-79 menggantikan Will Vaux dan hampir mencetak gol penentu kemenangan untuk timnya. Sayangnya, sepakannya hanya membentur mistar gawang, membuat Oxford United harus puas dengan hasil imbang. Namun yang menarik bukan hanya performanya di lapangan, melainkan juga kisah perjalanan kariernya yang kini akan bersinggungan dengan timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media lokal Oxford, Romani dengan bangga mengungkapkan bahwa ia telah memilih untuk membela Indonesia sejak November 2024. Keputusan ini sudah menjadi perbincangan di kalangan supporter Oxford United yang penasaran dengan asal-usulnya. Pada bulan November, Romani memilih untuk mewakili tim nasional Indonesia, tulis oxfordmail.co.uk dalam salah satu laporannya. Penyerang tersebut bersiap untuk melakukan debut internasionalnya akhir tahun ini di bawah pelatih kepala baru Patrick Kluivert. Kepada media Inggris, Romani menjelaskan bahwa timnas Indonesia adalah tim yang memiliki ambisi besar mirip dengan klubnya saat ini, Oxford United. Ia menegaskan bahwa ia ingin menjadi bagian dari proyek besar yang sedang dikembangkan oleh timnas Indonesia dan tidak sabar untuk merasakan atmosfer sepak bola di tanah air. Sama halnya dengan Oxford, mereka punya begitu banyak rencana dan ambisi dan sangat menyenangkan menjadi bagian darinya, ujar Romani. Saya tidak sabar untuk bermain untuk negara sebesar ini. Nenek saya lahir di sana. Dia sudah meninggal, tetapi ini adalah sesuatu yang bisa saya persembahkan untuknya. Selain itu, Romani juga mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer sepak bola Indonesia. Ia pernah mengunjungi Indonesia dan melihat sendiri betapa besarnya antusiasme masyarakat terhadap olahraga ini. Saya tidak sabar menjadi pemain internasional. Ini adalah suatu kehormatan besar, terutama bagi Indonesia. Negara ini sangat besar dan sepak bola di sana sangat besar. Sangat hidup lanjutnya. Saya pernah ke sana dan melihat banyak hal dan itu luar biasa. Saya menonton pertandingan dan saya tidak sabar untuk berada di lapangan. Dengan kehadiran Romani, timnas Indonesia dipastikan mendapatkan tambahan tenaga baru di lini serang. Publik Indonesia pun semakin antusias menantikan debutnya bersama Garuda. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ole Romani bisa memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika tak mampu atasi India, publik ikutan pesimis timnas Indonesia U20 bisa bicara banyak di Piala Asia. Timnas Indonesia U20 kini berada di bawah tekanan besar setelah menelan 2 kekalahan beruntun dalam ajang mini turnamen mandiri U20 Challenge di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Anak asuh Indra Syafri harus mengakui keunggulan Yordania U20 dengan skor 1-0 dan kembali tumbang 2-0 dari Suriah U20. Hasil buruk ini memunculkan kekhawatiran di kalangan supporter yang mulai pesimistis terhadap peluang Garuda Muda di Piala Asia U20 mendatang. Laga terakhir turnamen ini melawan India U20 pada Kamis 30 Januari 2025 akan menjadi ujian mental bagi Kadek Arel dan kawan-kawan. Jika mereka kembali gagal meraih kemenangan, kepercayaan publik terhadap tim ini bisa semakin merosot. India memang bukan kontestan Piala Asia U20, tetapi jika Indonesia tak mampu mengalahkan mereka, harapan untuk bersaing di turnamen besar seperti Piala Asia U20 tentu semakin diragukan. Pengamat sepak bola nasional Gusnul yakin turut memberikan pandangannya mengenai performa tim. Menurutnya bukan hanya hasil akhir yang mengkhawatirkan, tetapi juga kualitas permainan yang masih jauh dari standar ideal. Timnas Indonesia U20 sudah menghadapi Yordania dan Suriah yang merupakan peserta Piala Asia U20 dan kita kalah. Jika kita sampai kalah dari India yang tidak lolos ke Piala Asia, itu sudah kebangetan. Hasil minor lawan India nanti bisa semakin menurunkan ekspektasi publik terhadap tim ini, ujar Gusnul yakin. Lebih lanjut, ia menyoroti lemahnya dasar permainan para pemain Indonesia, terutama dalam aspek passing dan kontrol bola. Seharusnya untuk pemain sekelas timnas U20, masalah teknik dasar seperti passing dan kontrol sudah bukan kendala lagi. Mereka seharusnya sudah fokus memahami taktik dan strategi. Namun, jika modal dasar ini masih bermasalah, strategi sebagus apapun tidak akan berjalan dengan baik, tambahnya.
Jika kekalahan kembali diderita saat menghadapi India, maka skeptisisme terhadap kemampuan tim ini akan semakin besar. Bahkan, Gusnul yakin menilai bahwa perjalanan timnas Indonesia U20 di Piala Asia nanti bisa lebih buruk dibandingkan pencapaian di bawah asuhan Shin Tae-yong pada edisi sebelumnya di Uzbekistan. Melihat kualitas tim saat ini, saya dan mungkin banyak orang yang memahami sepak bola pasti ragu jika performa mereka di Cina nanti lebih buruk dari prestasi Shin Tae-yong di Uzbekistan. Kita harus siap kecewa berat, katanya. Kini harapan publik tertuju pada pertandingan melawan India. Mampukah timnas Indonesia U20 bangkit dan membuktikan bahwa mereka layak diandalkan? Atau justru mereka akan kembali tampil mengecewakan dan membuat kepercayaan publik semakin pudar? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir akui ingin tiru Belanda untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya mengungkap alasan utama mengapa Shin Tae-yong resmi didepak dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Keputusan ini ternyata bukan hanya karena performa timnas, tetapi juga bagian dari strategi besar Erick Thohir untuk meniru sistem sepak bola Belanda. Dalam beberapa bulan terakhir, Erick Thohir memang menunjukkan ketertarikannya terhadap pengelolaan sepak bola di Eropa, khususnya Belanda. Hal ini terlihat dari kunjungannya ke KNVB Campus di Zeist, Belanda, di mana ia bertemu dengan Sekretaris Jenderal KNVB, Guus de Jong. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai aspek, mulai dari pengembangan pemain muda hingga strategi membangun liga yang lebih kompetitif. Belanda adalah salah satu negara dengan sistem sepak bola terbaik di dunia. Mereka bisa menghasilkan banyak pemain berkualitas melalui akademi yang tertata rapi serta sistem kepelatihan yang modern. Ini yang ingin kita adopsi di Indonesia, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers terbaru PSSI. Keputusan ini akhirnya berdampak langsung pada struktur kepelatihan timnas Indonesia. Shin Tae-yong yang berasal dari Korea Selatan beserta seluruh staf kepelatihannya resmi diberhentikan. Sebagai gantinya, PSSI mendatangkan pelatih, asisten, serta staf kepelatihan baru yang seluruhnya berasal dari Belanda. Patrick Kluivert, mantan pemain Barcelona dan legenda timnas Belanda, dipercaya untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Banyak pihak yang terkejut dengan keputusan ini mengingat Shin Tae-yong telah memberikan banyak perkembangan positif bagi timnas Indonesia. Di bawah asuhannya, timnas berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menunjukkan peningkatan signifikan di berbagai ajang internasional. Namun Erick Thohir menegaskan bahwa perubahan ini adalah langkah jangka panjang yang diperlukan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong telah berjasa besar, tetapi kita harus berpikir ke depan. Kita ingin membangun sepak bola Indonesia yang lebih modern dan kompetitif di level dunia. Untuk itu kita butuh filosofi dan sistem yang telah terbukti berhasil seperti yang diterapkan di Belanda, tambah Erick Thohir. Keputusan ini memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Ada yang mendukung langkah Erick Thohir karena melihat Belanda sebagai kiblat sepak bola modern, tetapi tidak sedikit pula yang merasa bahwa Shin Tae-yong masih layak diberikan kesempatan lebih lama. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan PSSI ini? Apakah mendepak Shin Tae-yong dan mengganti seluruh staf kepelatihan dengan orang-orang dari Belanda adalah langkah yang tepat? Tuliskan komentar kalian di bawah. Temui pemain timnas Indonesia di Eropa, ini yang dibahas Erick Thohir. Beberapa hari yang lalu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melakukan langkah tak terduga dengan berangkat ke Belanda. Kepergian mendadak ini ternyata bukan tanpa alasan, melainkan untuk membahas persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan bertanding melawan Australia dan Bahrain dalam pertandingan yang sangat menentukan untuk masa depan sepak bola Indonesia di ajang bergengsi tersebut. Erick Thohir yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat peduli dengan perkembangan sepak bola Indonesia, terutama timnas, memutuskan untuk terbang langsung ke Eropa untuk bertemu dengan beberapa pemain timnas yang berkarir di sana.
Dalam pertemuan tersebut, Erik berdiskusi dengan pemain-pemain yang memiliki pengalaman internasional, diantaranya Mads Hilgers, Tom Haye, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reijnders, dan Sandy Walsh. Pertemuan ini juga mempertemukan Erik dengan Patrick Kluivert dan tim pelatih, yang sebelumnya telah membahas strategi untuk membentuk tim yang solid dan siap bersaing di level dunia. Melalui media sosial pribadinya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa tujuan dari kunjungannya adalah untuk mendengarkan masukan dari para pemain tersebut dan membahas berbagai hal terkait persiapan timnas Indonesia menuju pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Dalam keterangannya, Erick menekankan pentingnya optimisme dan semangat yang tinggi dari seluruh anggota tim untuk memberikan yang terbaik. Kami semua optimistis timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia, tulisnya di Instagram. Pentingnya persiapan matang memang tak bisa dipandang sebelah mata. Menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain membutuhkan strategi yang tepat serta kekompakan tim. Erick Thohir tampaknya ingin memastikan bahwa tidak ada yang terlewat dalam hal persiapan, baik dari segi fisik maupun mental pemain. Dengan melakukan pertemuan langsung dengan pemain-pemain yang berkarir di Eropa, diharapkan mereka dapat memberikan kontribusi positif dengan pengalaman yang mereka miliki di kompetisi internasional. Keputusan Erick untuk mendengarkan langsung masukan dari pemain-pemain ini juga menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam sepak bola dunia. Dengan langkah ini, dia berharap bisa meningkatkan kualitas tim dan memperkuat semangat juang yang tinggi di setiap pertandingan. Sebagai pendukung timnas Indonesia, tentu saja kita semua berharap agar persiapan ini dapat membuahkan hasil yang maksimal. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.